Take two. Hai! Hey guys, it's Nessie dan apa kabar? I hope that you guys are fine and awesome. So anyways guys, aku suka banget makan, as you can see. Dan selain makanannya, aku suka banget kalau ke restoran itu kayak ambience-nya atau kayak keunikan restorannya. Walaupun aku mencoba buat nggak terlalu sering makan di luar, tapi kalau misalkan aku lagi kayak in the mood to go to a restaurant, kalau misalkan aku pingin makan di restoran, selain makanannya, yang aku lihat adalah restorannya. Apakah ambience-nya bagus? Apakah tempatnya unik? Apakah tempatnya comfy? Aku suka banget nyoba makanan di tempat-tempat yang unik dan aneh. Dan hari ini kita bakal bahas dan lihat-lihat restoran-restoran paling unik dan aneh di dunia. So without further ado, let's get to the list. Oke, yang pertama ada Dinner in the Sky yang ada di banyak negara di dunia. Jadi restoran yang ini tuh unik banget karena dia tuh kayak melayang di topang gitu, tapi dia di atas di udara. Dinner in the Sky ini dibuat sama agen komunikasi yang namanya Hakuna Matata sama The Fun Group. Jadi sebuah perusahaan yang bergerak di bidang instalasi taman hiburan. So basically ini kayak mainan Dufan gitu, tapi restoran. Restoran ini sekarang udah ada di lebih dari 40 negara dan kalau nggak salah kemarin Arif sama Tipang naik di Malaysia. Ya, kalau nggak salah mereka nyoba di Malaysia and it looks really cool karena benar-benar kayak makan di udara. So cool. Awesome. Next ada Twin Stars di Moskow. Jadi restoran Twin Stars ini salah satu restoran yang paling aneh dan unik di dunia. Dan semua yang kerja di situ adalah orang-orang yang kembar identik. Dan mereka harus pakai baju kembar identik juga dan melayani bareng-barengan, which is so funny, right? Kayak jadi waitressnya semuanya kembar. Next, Barbie Cafe Taiwan. Jadi Barbie Cafe adalah cafe yang bertema Barbie. Jadi semuanya pink, dari dekorasinya, mbak-mbak pelayannya juga pakai baju pink, dan basically semuanya itu pink di situ dan bertema Barbie. Kalau kalian suka banget sama Barbie, kecuali yang kemarin palanya tiba-tiba nengok sendiri, kalian pasti suka banget sama cafe ini cause it looks dope. Cafe ini juga udah dapat lisensi dari Mattel, jadi bener-bener kayak official Barbie Cafe. So cool. Next ada Golichuang Beijing. Jadi Golichuang, at least I think it's spelled Golichuang. I don't know. Golichuang adalah sebuah restoran di Beijing yang khususnya menghidangkan penis. Yes, jadi menu utama di restoran ini adalah kelamin binatang. Menu ini tuh dibuat sama orang yang namanya Guo dan dia adalah orang yang melarikan diri saat perang sipil Cina pada tahun 1949. Abis itu dia melakukan penelitian tentang pengobatan Cina tradisional, like traditional Chinese medicine, dan dia menemukan bahwa dengan mengkonsumsi kelamin hewan, kita dapat menurunkan kolesterol, meningkatkan kejantanan, dan mencegah berbagai penyakit. Damn. Dan restoran ini juga super expensive, but I mean, aku mau tahu menurut kalian, apa kalian percaya bahwa kelamin binatang itu bisa melakukan hal-hal ini atau kalian kayak hell no? Kayaknya enggak deh. Next ada Modern Toilet di Taiwan. Jadi restoran Modern Toilet di Taiwan ini mereka serve menghidangkan makanannya pakai kayak piring-piring yang berbentuk toilet bowl. Kursi toilet. Jadi restoran ini punya fitur kursi berbentuk toilet duduk, meja berbentuk wastafel, dan gelas berbentuk urineware. Dan yang buat itu terinspirasi sama manganya Dr. Slump on the Toilet. Wow, that's weird. Aku personally ngerasa tuh kayak jijik gak sih makan dari kayak toilet bowl gitu. Walaupun ya pastinya itu kayak bersih, udah dibersihin juga, bukan toilet asli, tapi tetap aja kayak biasanya itu tempat poop gitu. No. Kalau menurut kalian gimana? Apakah kalian bakal tetap makan dari kayak toilet bowl? Atau kalian juga kayak aku kayak no, thanks, no. Oke, next ada yang dari Indonesia nih guys, Soldaten Cafe Indonesia. Jadi Soldaten Cafe ini ada di Bandung dan cafe ini bertema Nazi, lengkap dengan kutipan dan lukisan Hitler dengan para pelayan yang menggunakan seragam Nazi. Now I don't know if this is a good idea. Aku tahu Soldaten Cafe artinya cafe soldier, bahasa Jerman cafe tentara, tapi tetap aja kayak aku personally mikir kayak ini sedikit controversial karena Nazi itu kayak historinya tuh kelam banget dan I don't think it's something that we should glorify. Kayak itu bukanlah sesuatu hal yang kita bisa kayak oh zaman Nazi, let's make a cafe, pelayannya pakai baju Nazi dan ada swastika di mana-mana, foto Hitler. Aku ngerasa kayak it's so insensitive, kayak nggak sensitif banget sama perasaan orang-orang
orang-orang yang jadi korban waktu zamannya Nazi. Pas Holocaust itu banyak banget orang yang mati, and I don't think that we should glorify it. Tapi yeah, it's unique. It is different. Tapi ya, I don't think I like the idea. Mungkin idenya bisa diganti jadi kayak cafe tentara instead of like Nazi cafe, but I don't know. Menurut kalian gimana? Komen juga di bawah, aku mau tahu. Kalau kalian ngerasa sama-sama aku, atau kalau kalian kayak udahlah, kan itu udah lama banget, or whatever, you can tell me in the comments below. Next, Times Square, New York City. Get it? It's like Times Square, tapi jadi Times Scare. I love puns. Jadi Times Square ini adalah horror themed bar. Jadi tema barnya itu horror. Jadi mereka punya kayak rumah hantu. Abis itu kayak koktailnya, minum-minumannya tuh kayak namanya kayak Death in the Afternoon, Dracula's Kiss, The Anti-Venom, The Voodoo Child, Corpse Reviver. Dan kayak jadi ambience-nya tuh kayak bener-bener horror banget. Dan kalau kalian suka neror, mungkin kalian bakal enjoy the Times Square. Next, Zura Izakaya, Tokyo. Jadi di Tokyo ada restoran yang namanya Zura Izakaya. Dan restoran ini adalah restoran yang bertema horor. Jadi kayak wallpapernya tuh kayak 3D, bagian-bagian tubuh manusia. Dan pelayan-pelayannya tuh kayak berbaju kayak setan gitu. Terus mereka bakal bilangin kalian, ceritain gimana mereka mati. Dan ketika mereka bawain makanan dan minumannya, bentuknya bakal kayak darah, atau otak, atau cacing-cacing. Dan selama kamu makan, kamu bakal diiringi sama musik horor. Damn, that's so dope. Ini keren banget dan serem banget kayaknya. I would love to go here. Next ada Bobby Mackey's Music World, Kentucky. Kalau kalian suka horor, pasti kalian udah pernah denger sama Bobby Mackey's Music World di Kentucky. Jadi dia adalah sebuah bar yang sudah sangat-sangat tua. Dan bar ini adalah bar yang dibilang gateway to hell, gerbang menuju neraka. Jadi Bobby Mackey's ini dibilang sebagai bar paling angker di dunia. Jadi Bobby Mackey ini dulu dipunyai sama seorang mafia. Mafia ini gak suka sama pacar anak perempuannya, jadi sama dia dibunuh. Dan ketika anaknya dia tahu, anaknya ngeracunin bapaknya dan akhirnya bunuh diri, gantung dirinya sendiri di dalam bar ini. Dan sejak saat itu banyak banget cerita-cerita misterius di dalam bar ini. Bar ini pernah dipakai buat perkumpulan pemuja setan. Pernah sekali juga ada perempuan yang mati di situ gara-gara diaborsi dengan cara yang salah sama dua temannya. Dan kayak ada satu kamar kosong gitu, ada bolongannya. Di situ adalah dimana badan-badannya ketika dulu mafia-mafia masih bunuhin orang, badan-badan orang itu disimpan di dalam situ. Di bawahnya Bobby Mackey sendiri. Dan sampai sekarang kalau misalkan kalian masuk ke Bobby Mackey's, ada tulisannya bahwa ini adalah bar paling angker di dunia. Dan kalau misalkan ada yang kerasukan atau diganggu, bukan salah yang punya bar sekarang. So scary. Oke, dan yang terakhir ada The Lock Up, Tokyo. Jadi The Lock Up di Tokyo ini adalah restoran yang paling serem dan freaky di dunia saat ini. Jadi ketika kamu masuk ke restoran slash bar ini, kamu langsung dimasukin ke kayak penjara gitu. Dan penjara ini dingin, serem, dan creepy. Jadi pelayan-pelayannya adalah antara hantu, monster, atau kayak penjaga penjara yang sangat-sangat galak. Banyak elemen gila di dalam penjara ini, kayak ada laki-laki yang lagi nunggu eksekusi gitu di kursi elektrik. Dan dia tiba-tiba kayak and stuff like that. Jadi bahkan kita nggak tahu kapan kita bakal dikagetin, which is so dope. This is so cool. I wanna go here. Minuman-minumannya juga kayak model-model kayak ada bola matanya atau kayak ada cacingnya and stuff like that. Kalau menurut aku ini kayak restoran slash bar yang paling niat di dunia sih. So awesome, I wanna go. But anyways guys, itu tadi adalah restoran-restoran yang paling aneh slash serem di dunia. I wanna know what you guys think. Menurut kalian restoran mana yang paling kalian pingin datengin? Restoran mana yang bikin kalian kayak dan restoran mana yang menurut kalian kayak hell no, I'm never going there. Aku juga mau denger kalau misalnya kalian pernah baca atau pernah lihat nonton video gitu, atau pernah ke restoran yang lebih unik lagi, bisa diceritain di komen di bawah, cause I would love to know. Dan kalau misalkan aku pernah traveling ke tempat itu, I would love to visit them, you know, kayak nyoba aja datang gitu, kayak lihat apakah sekeren yang dibilang. But other than that guys, I hope that you guys enjoyed this video. Kalau misalkan kalian suka video ini, jangan lupa klik like-nya. Follow aku di Instagram and Twitter, gampang banget, namaku aja. Dan jangan lupa subscribe ke channel ini dan nyalain notification-nya kalau misalkan kalian mau tahu kayak kapan aku upload lagi, dapet notif gitu. Dan karena kayak aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye bye.